Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zukhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa istanna bisunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hubungan kita dengan ayah kita adalah hubungan nasab. Hubungan kita dengan pasangan hidup adalah hubungan akad nikah. Hubungan kita dengan orang tempat kita bekerja adalah hubungan pekerjaan. Adapun hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hubungan dari awal penciptaan sampailah akhirnya nanti kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada alam semesta, tidak ada ayah ibu kita, dan maka tentu saja kita tidak ada. Itulah hubungan yang awal sekali. Maka kalaulah orang bertanya apa hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan hubungan antara seorang ayah dengan anak, bukan antara hubungan pasangan hidup, tapi hubungannya adalah sebab penciptaan. Laulaka ma khalaqtul aflak. Kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan ada langit dan bumi, tidak akan ada alam semesta, dan kita adalah bagian dari isi alam ini. Maka adanya kita itu karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian semua ibadah kita, kalaulah bukan karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai salah satu syarat diterimanya cinta kepada Allah. Kami mengikut Allah, kami cinta kepada Allah, tapi kami ikut Musa. Kami cinta kepada Allah, tapi kami hanya ikut Isa. Maka turunlah ayat, qul, katakan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang betul kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis kita yang baik ini akan menjadi majlis antanajifah, majlis bangkai, majlis busuk berbau kalau tidak menyebut namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa yang kita panjatkan kepada Allah tidak akan diterima kalau tidak menyebut namanya. Maka di awal doa kita sebut alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kadang di awal, kadang di ujung. Maka di akhir doa kita katakan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Khatib esok pagi akan naik ke atas mimbar menyampaikan khutbah Jumat. Maka salah satu daripada rukun khutbah itu adalah menyebutkan namanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau khatib menyebut namanya, maka batallah khutbah. Kalau batal khutbah, maka batallah solat Jumat. Maka berubahlah solat hari itu menjadi solat zuhur. Itu salah satu hubungan kaitan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan salat. Ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, lupa mengucapkan salawat, maka menurut mazhab Syafi'i batallah salat. Sependek-pendek salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, maka yang paling lengkapnya kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, salawat Ibrahimiyah, karena menyebut nama Nabi Ibrahim. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Begitulah hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian para ulama menyusun salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka kemudian dipanggil orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Allah berselawat. Makna Allah berselawat, Allah mencurahkan rahmat dan barakah. Innallaha wa malaikatahu, malaikat berselawat, malaikat memohonkan rahmat dan barakah. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya. Wasallimu, ucapkan salam. Sahabat pun datang menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami sudah tahu cara mengucapkan salam. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagaimana cara kami mengucapkan salawat? Nabi mengajarkan yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barbrisbah, meninggal tahun 256 Hijrah. Dalam kitab yang masyhur disebut dengan Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih, yang kita kenal dengan Sahih Al-Bukhari. Juga muridnya bernama Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, meninggal tahun 261 Hijrah. Maka sepakat dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Muslim, salawat-salawat yang ada dalam kitab Sahih ini disebut dengan salawat ma'thur, salawat yang ada dalam hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ada salawat yang dibuat oleh para ulama. Maka kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jawazu ihdatsi dzikri ghairil ma'thur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'thur. Boleh membuat bacaan zikir yang tidak ada dalam Quran, yang tidak ada dalam hadis, fi shalah, dalam salat, ma lam yukhalif bil ma'thur, selama tidak bertentangan dengan yang ma'thur. Kalau dalam salat saja boleh dibuat bacaan zikir, bacaan doa, apalagi di luar salat. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komen ini terhadap hadis ketika seorang sahabat bangkit dari ruku' i'tidal, sami'allahu liman hamidah. Nabi mengajarkan doa Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Tapi ada sahabat membaca doa yang berbeza. Sami'allahu liman hamidah, kata dia, hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Selesai salat Nabi bertanya, manil qail, siapa yang membaca doa itu tadi? Nabi tak pernah mengajarkannya, Nabi tak pernah membacanya, Nabi tak pernah mengucapkannya. Kata sahabat, ana, saya yang membaca itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Ra'aitu bid'an wa salasina malakan yabtadirun. Aku lihat malaikat turun berlomba-lomba ingin mencatat doa yang engkau baca tadi. Itulah kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar, boleh membuat bacaan zikir dan doa walaupun tidak ada dalam Quran dan Sunnah, ma lam yukhalif bil ma'thur, selama maknanya tidak bertentangan dengan Quran, dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama menyusun salawat-salawat. Datanglah Imam Al-Jazuli dengan salawat Dalail Al-Khairat dari Maghribi. Datanglah Imam At-Tazi menulis salawat Nariyah, nar, api. Saking cepatnya seperti kilatan kobaran api terkabulnya doa, maka disebut dia dengan salawat Taziyah karena disulis oleh Imam At-Tazi. Disebut dengan salawat Burdah karena Imam Al-Busiri ketika beliau dalam keadaan sakit, tak dapat berjalan, lumpuh, tapi tangannya masih boleh menulis, maka dia tulislah bait-bait syair, pujian-pujian kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian dia tertidur, maka datanglah berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi pasangkan burdah ke badannya. Waktu itu belum lagi dia tuliskan tajuk, maka dia beri nama salawat itu dengan salawat burdah. Ketika dia terjaga, maka dia sembuh sehat daripada penyakitnya bi barakati as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika orang bermimpi berjumpa dengan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i dipakaikan kerusi di surga terbuat dari emas dengan batu-batu yang mulia. Kemudian orang bertanya kepada Imam Syafi'i, apa yang membuat engkau dimuliakan Allah? Kata Imam Syafi'i, Allah memuliakan saya karena salawat yang saya tulis dalam muqaddimah kitab Ar-Risalah. Imam Syafi'i ada kitab fiqh yang disebut dengan kitab kitab induk, diriwayatkan oleh Imam Al-Muzani, diriwayatkan oleh murid-murid Imam Asy-Syafi'i. Tapi juga beliau ada satu kitab usul fiqh. Di dalam kitab usul fiqh itu ada mustalah hadis, hadis sahih, hadis dhaif, hadis maudhu. Juga di dalamnya ada yang disebut dengan usul, asal daripada halal, haram, makruh, mubah. Dibahaskan kitab yang paling tua. Imam Syafi'i memanggil muridnya Rabi' Al-Muradi, wahai Rabi', tulislah Ar-Risalah. Imam Rabi' Al-Muradi menuliskannya, maka kemudian ditutupnya dengan salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrikal ghafilun. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak yang diingat oleh orang-orang yang ingat, sebanyak yang dilupakan oleh orang-orang yang melupakannya. Maka barakat salawat itu Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka kita pun mengenal salawat tafrijiyah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Nabi Adam alaihi salam pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, doanya dikabulkan Allah, dosanya diampunkan Allah kerana menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, lalu kata Nabi Adam, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku memohon meminta kepada engkau ya Allah dengan kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah hanya ingin membagi tahu kepada siapa yang tak tahu. Maka nama siapa yang engkau sebut tadi wahai Adam? Kata Nabi Adam, lamma khalaqtani, ketika engkau menciptakan aku, nafakhta fi ruhi, engkau tiupkan ruh ke dalam badanku, rafa'tu ra'si, ku angkat kepalaku. Lalu ketika itu aku melihat ada nama yang bersanding dengan namamu di tiang arash, maka aku sebutkan nama itu, bertawassul memohon kepada engkau dengan menyebut nama itu, maka ampunkanlah segala salah dan dosaku. Itulah maka disebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jugalah alasan mengapa di dinding masjid, di tiang masjid ditulis nama Allah bersanding dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan itu dibahaskan secara panjang oleh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Dia masih lagi dalam hadis sahih, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan, wa huttan anhu asyra sayyiat, dihapuskan 10 kesalahan, wa rufi'at lahu asyra darajat, diangkat 10 darajah tingkatan kemuliaan. Maka pada malam hari ini berpuluh-puluh salawat, beratus-ratus salawat kita ucapkan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il musyaffa', Ya Rabbi salli ala Muhammad a'lal wara rutbatan wa arfa'. Itu kita ulang-ulang. Kenapa? Karena masuk dalam perintah Allah, sallu alaihi, berselawatlah kepadanya, wasallimu, kita tidak hanya berselawat
disuruh mengucapkan salam. Itulah mengapa kita mengucapkan salam kepadanya. Assalamu alaik Zainal Anbiya, Assalamu alaik Atqal Atqiya, Assalamu alaik Asfal Asfiya, Assalamu alaik Azkal Azkiya. Maka ketika Nabi Muhammad SAW lewat melalui suatu jalan, lalu kemudian Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab mendengar suara jariyataini, dua orang hamba sahaya melantunkan dengan suara-suaranya. Lalu kemudian Umar melarang. Ketika itu Abu Bakar melarang. Maka kata Nabi SAW, da'huma, biarkan mereka berdua, karena ini adalah yaumul Id. Karena lagu dilantunkan itu karena hari berbahagia. Orang berbahagia melantunkan dengan ada irama. Maka para ulama pun membolehkan membaca Al-Quran. Kalau Al-Quran saja boleh dibacakan dengan nagam, bayati, soba, sika, jaharka, ras, nahawan, maka solawat juga dilantunkan dengan nagam. Azan dilantunkan dengan nagam. Zayyana sama ad-dunya bizinatinil kawakib. Langit kami hiasi dengan bintang-bintang. Karena memang hakikat mata manusia suka melihat yang indah-indah. Maka kita pun melihat, selama tidak ada menggambar makhluk yang bernyawa, mata kita suka menengok tanam-tanaman. Maka yang ditulis adalah khat. Maka yang ditulis di dinding-dinding adalah gambar bunga-bunga, daun-daun. Ada tulisan khat, ada khat thuluth, ada khat riq'i, ada khat diwani, ada khat kufi. Sebab mata kita suka melihat keindahan. Begitu juga dengan telinga. Telinga suka kepada nagam, suka kepada irama, suka kepada lagu. Itulah maka kita melantunkan, mengucapkannya dengan ada lantunan, ada suara. Datang seorang menjumpai Nabi Muhammad SAW. Saya bernazar, kalau engkau pulang dari perang dengan selamat, saya akan memukulkan duf ini. Maka Nabi SAW mengatakan, pukulkanlah. Itulah dalil boleh memukulkan duf. Bahkan dalam hadis Nabi katakan, a'linu hadzal nikah. Pernikahan ini jangan hanya sir. A'linu, istiharkanlah, iklankanlah nikah ini supaya orang banyak tahu. Waj'aluhu fil masajid. Buatlah akad nikah itu di masjid. Wadribu alaihi bid-dufuf. Pukulkanlah duf. Itulah mengapa memukulkan syair. Nabi SAW memiliki seorang penyair. Penyair ini membacakan syair untuk membangkitkan semangat. Nama penyair itu diantaranya adalah Hassan bin Thabit. Nabi memuji Hassan bin Thabit. Bahkan ketika Nabi berkirim surat, surat itu dibawa oleh Hatib bin Abi Balta'ah kepada penguasa Mesir yang bernama Jirjis, panggilannya Muqawqis. Dia mengirim dua orang perempuan. Perempuan yang pertama bernama Maria Al-Qibtiyah. Perempuan yang kedua bernama Sirin. Dari Maria Al-Qibtiyah lahirlah anak lelaki Nabi Muhammad SAW bernama Ibrahim, meninggal dalam umur 18 bulan. Lalu kemudian Sirin diberikan kepada Hassan bin Thabit. Nabi memuliakan Hassan dengan melantunkan syair. Nabi memuliakan Hassan dengan memberikan Sirin. Itu membuktikan bahwa bersyair, membuat lantunan syair, memuji Nabi SAW adalah sesuatu yang mustahab. Maka datanglah para ulama menulis syair-syair. Di antaranya adalah Simtud Durar, di antaranya adalah Adyaul Lami, di antara syair itu adalah Ad-Dibai, di antaranya ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji, di antaranya ditulis oleh para ulama Al-Busiri. Maka para ulama berlomba-lomba menyusun supaya meninggalkan sesuatu warisan, kalau meninggal dunia dibaca oleh para umat untuk mengenang Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya di dalam? Isi dari maulid itu adalah salawat. Isi dari maulid itu adalah salam. Maka semua salam kita dibalas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalamnya bukan hanya sebatas salam, di dalamnya ada doa, dan di dalamnya pula ada sejarah sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca, kita
tunjukkan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika fahuwa wa in ja'al akhiru muqaddamun, dia walaupun datangnya terakhir muqaddamun, maka sesungguhnya ia terdahulu. Adam, Idris, Nuh, bagaimana dia dikatakan terakhir? Karena dia adalah nabi yang ke-25, tapi dia muqaddamun karena dia lebih dulu daripada yang lain, sebab dialah asal muasal penciptaan nabi-nabi itu. Lalu kemudian turun, yamshuna tahta liwa'i man nadana ya ummatal Islam awwalu syafi'in, dialah orang yang pertama memberikan syafaat. Makanya semua nabi-nabi ingin laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu hidup, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pun ingin menjadi pengikutku. Nabi Musa yang membelah Laut Merah, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air, dia pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Isra dan Mi'raj, tercapailah cita-cita keinginan para nabi itu. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya ikut menjadi imam ketika di Baitul Maqdis. Yang menjadi imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hari kiamat datang, maka Nabi Isa turun. Wa im min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih, maka sebagian aman salibnya, walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Barrafa'ahullah, dia diangkat Allah. Lalu kemudian dia akan dikirim, dia akan datang sekali lagi. Dan sebagian ahli kitab la yu'minanna bihi, akan beriman kepadanya qabla mautih, sebelum dia mati yang sesungguhnya. Dan sebelum dia mati, sebelum meninggal, dia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membawa syariat yang baru, dia tidak mempertahankan syariatnya, tapi yang dia bawa adalah syariat yang dia ikuti agar tercapailah segala cita-citanya mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita diajarkan tentang bagaimana fi silsilati usulihi Adnana, dia adalah keturunan daripada Adnan. Allah memilih dari keturunan Adnan itu dipilih Qusay, dari keturunan Qusay dipilih Abdi Manaf, dari keturunan Abdi Manaf dipilih dengan Hashim, sampailah kepada Abdul Muttalib, sampailah kepada Abdullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi masuk ke dalam neraka. Karena Allah menjaga nasab keturunan ini dari Nabi Ibrahim sampai kepada Adnan, sampai kepada Qusay, sampai kepada Abdi Manaf, sampai kepada Hashim, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, turunlah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang mengatakan inna abi wa abaka, sesungguhnya ayahku dan ayah engkau, maka kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan, ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, makna abi di situ adalah ammi. Sedangkan jawaban yang kedua, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, tidaklah kami mengazab suatu kaum sampai kami mengirim seorang rasul. Ajaran Nabi Isa sudah rusak, sedangkan Nabi Muhammad SAW belum datang, maka mereka disebut dengan ahlul fatrah. Itulah yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah, bahwa mereka tidak masuk ke dalam neraka sebab Allah menjaga mereka karena Nabi yang ditunggu belum lagi datang. Wa ma kunna mu'adzibina, kami tidak mengazab hatta nab'atsa rasula, sampai kami mengutus seorang rasul, sampai akhirnya datanglah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada melalui Nabi Muhammad berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, mintalah kepada Allah dengan perantara wasilah. Wasilah ada kalanya bersewasilah dengan amal saleh. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. 1 orang bertawassul kepada Allah, barakah sedekah, maka bukakanlah pintu gua ini.
maka Allah membukakan. Yang satu lagi berkata, barakah bakti kepada orang tua, bukakanlah pintu gua ini. Allah bukakan. Yang satu lagi berkata, barakah tidak jadi melakukan perbuatan zina, bukakanlah pintu gua ini. Maka barakah tawassul amal soleh, Allah bukakan. Dari mana orang tahu beramal soleh? Kalau bukan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum Nabi lahir, orang-orang Yahudi mereka berperang melawan Bani Ghatafan. Ketika mereka berperang melawan Bani Ghatafan, mereka bertawassul. Wa kanu min qablu, sebelum Nabi Muhammad lahir, yastaftihuna 'ala alladzina kafaru. Mereka minta kepada Allah, tolong menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Yastaftihun, menangkan kami berkat Nabi akhir zaman yang akan datang. Karena mereka menduga Nabi yang akan datang itu melalui keturunan Ibrahim daripada anak cucu keturunan Ishak. Mereka lupa, rupanya yang datang itu adalah yang datang dari keturunan Ismail alaihissalam. Mereka tidak bersetuju. Mereka ingin berharap Nabi akhir zaman itu adalah dari kalangan Yahudi, bukan dari kalangan Arab. Maka ketika datang, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika yang datang yang sudah mereka kenal itu, mereka akhirnya ingkar karena tak sesuai dengan keinginan mereka. Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa tastahwi anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Kalau datang Nabi tak sesuai dengan keinginan kamu, fariqan kadzabtum, sebagiannya kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagiannya kamu bunuh. Dua-dua mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mereka kadzab, mereka katakan asatirul awalin, dongeng. Mereka katakan dia asatirul awalin, mereka katakan sahir, tukang sihir. Fariqan taqtulun, mereka bunuh. Mereka mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka undang jemput Nabi datang ke Khaybar. Sampai ke Khaybar mereka tanya apa makanan yang paling dia suka. Nabi menjawab paling suka kaki kambing. Maka mereka tanamkan racun paling banyak ke dalam. Sahabat yang memakan itu begitu makan terus saja meninggal dunia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW datang Jibril menyampaikan itu ada racun. Sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memuntahkan makanan itu, tapi ada yang sempat tertelan dalam air liurnya. Sesungguhnya hikmah di balik itu, Allah ingin tidak hanya menjadikannya sebagai seorang rasul, tapi juga dia meninggal sebagai seorang syahid. Bukankah rasul cukup? Betul, cukup rasul, tak perlu lagi syahid. Tapi Allah ingin memberikan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Tidak hanya sebagai seorang rasul, tidak hanya sebagai seorang nabi, tapi juga seorang syahid yang meninggal karena diracun oleh seorang Yahudi yang ada di Khaybar. La'anahumullah, Allah membalas perbuatan mereka. Allah membuat Islam ini besar. Kata Nabi, tazawwaju al-walud, supaya umat ini banyak maka kamu menikah dengan perempuan yang al-walud, banyak anaknya, al-wadud, yang sayang kepada anak-anak. Inni mukatsirum bikumul umam, nanti pada hari kiamat aku termasuk nabi yang bangga karena jumlah kamu yang banyak. Hari ini seluruh umat semuanya berkumpul di atas muka bumi ini di bulan Rabiul Awal memuliakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah? Mereka nanti hanya akan berkelahi, mereka akan berperang, mereka akan menumpahkan darah. Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu, kamu tidak tahu. Maka apa yang kita lakukan malam ini itu akan membuat kita dibanggakan Allah kepada para malaikat insyaallah. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Allah. Tadi kita membaca ayat Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sifat Allah Rauf, sifat Allah Rahim, sifat itu ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bil mu'minina raufun rahimun, maha kasih, maha sayang. Lalu kemudian setelah kita baca ayat, kita jelaskan maknanya. Maka dalam hadis dikatakan, majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Allah,
wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Allah balas dengan 4 kemuliaan. Nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan dalam hati. Wasyiyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fiman indah, mereka dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Kita malam ini insya Allah dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Perbuatan kita malam ini dilihat oleh Rasulullah SAW. Kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang melihat amal kita ada 3. Fasayarallahu amalakum, Allah yang melihat. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah melihat. Yang ketiga, wal mu'minun. Mana al mu'minun? 2. Al mu'minun yang masih hidup dan al mu'minun yang sudah meninggal dunia. Almarhum ayah saya, almarhumah emak saya melihat perbuatan saya malam ini duduk bersama umat Nabi Muhammad SAW, membaca salawat, membaca salam, membaca zikir, membaca doa, membaca sirah untuk mengenang Nabi Muhammad SAW. Ketika orang beriman duduk berzikir, lalu kemudian ketika mereka berdiri tegak, maka apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum, berdirilah kamu, semua dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita berdiri meninggalkan majelis ini, insya Allah semua dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini ada dalam kitab Al-Musnad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, meninggal tahun 241 Hijrah. Dalam hadis lain dikatakan, innalillahi malaikatan, ada malaikat. Kita mengenal ada malaikat kiraman katibin, raqib atid, mungkar nakir, malik ridwan, Jibril, Mikail, Israel, Israfil. Tapi ada malaikat yang tak disebutkan namanya. Innalillahi malaikatun, innalillahi malaikatan, ada malaikat-malaikat yatufuna 'alal ard, mereka berkeliling di atas muka bumi Allah. Apa kerja mereka? Mereka mencari majelis zikir. Manakala mereka tengok ada orang berkumpul majelis zikir, mereka pun ikut bersama majelis zikir itu. Lalu kemudian mereka berkata, halummu ila hajatikum, marilah kemari wahai para malaikat yang lain, inilah hajat kamu, inilah yang kamu cari dari tadi. Malaikat pun ikut berzikir bersama orang-orang beriman. Itulah makna hadis idza dzakarani fi nafsihi, kalau mereka berzikir mengingat aku dalam dirinya sendirian, zakartuhu fi nafsi, maka aku sebut mereka juga dalam diriku, kata Allah. Wa idza dzakarani fi malain, kalau mereka menyebut-nyebut aku di dalam majlis yang ramai, zakartuhu fi malain khairum min malaihim, maka aku akan menyebut mereka di majlis yang lebih ramai, di majlis yang lebih mulia. Kalau kita duduk sendirian berzikir bersolawat, maka Allah menyebut kita sendirian. Kalau kita menyebut Allah beramai-ramai, maka Allah menyebut kita di dalam majlis yang lebih ramai, di dalam majlis yang lebih mulia. Allah menyebut kita di antara para malaikat. Maka itulah keutamaan zikir berjamaah. Adapun ayat-ayat yang mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Allah dalam dirimu, jangan kuat-kuat, fi nafsika, di dalam diri. Maka ayat itu kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi, ayat itu turun di kota Makkah Al-Mukarramah. Uzkur rabbaka fi nafsika, sebut dirimu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Karena di Makkah tidak boleh bersuara kuat-kuat. Kalau bersuara kuat-kuat sebelum hijrah, maka akan datang Abu Jahal dan Abu Lahab. Sedangkan kita di Brunei Darussalam tak ada Abu Jahal, Abu Lahab yang akan datang mengganggu kita. Maka kita bersuara kuat-kuat, bersuara kuat-kuat. Isfa'lana nilnal muna, tak ada satupun yang mengganggu kita. Maka kita bersuara dengan suara yang kuat. Lalu kemudian ayat itu turun ketika ada orang membaca Quran. Kalau dibaca ayat itu, wazkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, tak boleh kuat-kuat. Ada ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya adalah wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang membaca Quran, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun. Jadi ayat itu maknanya berzikir dalam hati kalau ada orang baca Quran.
Kalau ada orang baca Quran, tak boleh kita baca zikir kuat-kuat, tak boleh kita berselawat kuat-kuat. Dengarkan dia baca Quran. Sedangkan tak ada, hari ini tak ada orang baca Quran. Kita sudah baca Quran bersama, lalu kemudian kita berselawat, berzikir, berdoa, bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang ketiga, wazkur rabbaka fi nafsika. Ayat itu makna wazkur rabbaka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disuruh berzikir sir sebab Nabi sudah selamat dari waswasah, bisikan syaitan. Sedangkan kita masih lagi banyak bisikan syaitan. Bisikan syaitan itu dihalau bukan dengan zikir yang senyap, tapi dengan zikir yang kuat. Itulah mengapa kita berkuat membaca selawat, kuat membaca tasbih, kuat membaca salam. Sebab itu salah satu usaha. Makanya dalam ruqyah dibaca dengan kuat. Ayat-ayat ruqyah dibaca dengan kuat. U'izuka bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hammahu min kulli ainin lamma. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Maka itu semua dibaca kuat untuk apa? Untuk menghalau semuanya. Itulah mengapa selawat ini kita baca kuat. Itulah mengapa salam ini kita baca kuat. Untuk menghilangkan waswasah, untuk menghilangkan bisikan-bisikan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Manhaj kita adalah manhajuna manhajul bayan. Manhaj kita adalah manhaj bayan. Semua yang kita lakukan ini ada bayannya, ada penjelasannya, ada dalilnya, ada maknanya. Maka yang kita lakukan ini bukanlah suatu perkara yang dibuat-buat, tapi perkara yang ada dalilnya. Pengambilan dalil dalam Islam ada 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, saddu zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. Maka ulama membuat kaedah-kaedah. Kalau suatu kaedah itu benar, maka dipakai bila, masa, kapanpun dia akan tetap benar. Ada orang membuat kaedah. Kaedahnya begini bunyinya. Kalau perbuatan itu baik, mengapa tidak dilakukan Nabi? Kalau perbuatan itu baik, mengapa tidak dilakukan Nabi? Sekarang kita nak coba pakaikan kaedah itu kepada Nabi, kepada sahabat Nabi, kepada tabi'in. Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak dilakukan Nabi? Ambil contoh tentang dipakaikan kepada maulid, orang-orang yang tak bersetuju dengan maulid. Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak dibuat Nabi? Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak dibuat sahabat Nabi? Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak buat? Selalu dipakaikan itu kaedah untuk membantah. Sekarang kaedah itu kita balik. Bagaimana dengan sholat tarawih? Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak dibuat Nabi 30 malam? Sanggupkah orang yang membuat kaedah itu membalikkan kaedah itu kepada Nabi Muhammad SAW? Kalau perbuatan itu baik, kenapa tak dibuat Nabi? Andai nanti dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Nabi membuat tarawih hanya 3 malam. Lalu kemudian dia tanya, ya Rasulullah, kalau perbuatan ini baik, kenapa engkau tak buat 30 malam? Kenapa pada masa Umar membuatnya, sampai Umar berkata, ni'matil bid'atu hazihi, tentang azan Jumat 2 kali. Karena kalau 1 kali maka tak cukup jamaah, sudah banyak pasar kota Madinah Al-Munawwarah, maka dibuat 2 kali. Bahkan di Maghribi dibuat 3 kali. Satu riwayat dari Utsman bin Affan. Kalau pakai kaedah tadi, kalau itu baik, kenapa tak dibuat Nabi? Sanggupkah mereka akan membalikkan kaedah itu? Maka kalau kaedah itu benar, dia boleh dipakai bila-bila masa, boleh dipakai kapanpun. Kalau tidak boleh dipakai, maka berarti dia bukan kaedah yang benar. Berarti kaedah itu batil. Begitu juga dengan kaedah yang mengatakan, kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kalau tidak dibuat Nabi bid'ah. Kaedah itu ingin menguji kaedah itu sahih atau tidak sahih, maka dipakaikan kepada perbuatan. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, dia punya anak lelaki namanya Abdullah. Abdullah ketika ditanya, bagaimana ayahmu Ahmad bin Hanbal? Berapa rakaat dia sembahyang sehari semalam? Kata Abdullah, ayah saya sembahyang sehari semalam 300 rakaat. Selepas dia kena fitnah Mu'tazilah, masuk penjara, selepas itu dia sembahyang 150 rakaat. Sekarang kita pakai kaedah tadi.
kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pelaku bid'ah, sebab Nabi tak pernah melakukan sholat 150 rakaat dan 300 rakaat. Ini makna kaidah ini batil, sebab tak boleh dipakaikan, tak boleh digunakan selamanya. Lalu kemudian Imam Ahmad bin Hanbal selepas itu datang Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitab Manaqibnya dikatakan, bila selesai sholat subuh, menunggu syuruk matahari terbit, dia memandang ke atas langit dan membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Kalau pakai kaidah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, maka Ibnu Taimiyah melakukan bid'ah. Karena Nabi tak pernah membaca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai matahari terbit. Itu menunjukkan kaidah ini batil, menunjukkan kaidah yang tidak boleh dipakaikan untuk dalam satu masalah secara am. Itu menunjukkan kaidah itu batil. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW punya anak bernama Sayyidatuna Fatimah. Fatimah punya anak Sayyidina Al-Husain. Sayyidina Al-Husain punya anak Sayyidina Ali Zainal Abidin. Disebut dia dengan Imam As-Sajjad karena banyak bersujud. Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, dia bersujud sebanyak alfa sajadah, 1000 kali sujud. Maka kalau pakai kaidah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti cicit Nabi SAW sudah melakukan perbuatan bid'ah. Hasya, tak mungkin mereka melakukan perbuatan itu. Ini menunjukkan bahwa kaidah ini adalah kaidah yang batil, karena tidak boleh diterapkan, dipakaikan, ditatbikkan, ditamfizkan dalam semua kes masalah. Maka kaidah ini adalah kaidah yang bid'ah. Kaidah yang bid'ah tak boleh untuk menolak bid'ah. Oleh sebab itu dalam mazhab Imam Syafi'i, perbuatan yang baru, perbuatan sesuatu perbuatan, kalau dia masih bernaung di bawah Quran, di bawah hadis, di bawah ijma', di bawah qiyas, maka dia tidak disebut dengan bid'ah mungkarah, bid'ah dalalah. Dia masuk dalam bid'ah hasanah, bid'atu huda. Itu yang dilakukan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Seandainya Imam Syafi'i tak datang, maka begitu banyak sahabat Nabi, tabi'in dimasukkan orang ke dalam neraka karena kaidah kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah. Kalaulah bukan karena Imam Syafi'i, maka Ibnu Taimiyah masuk neraka, maka Imam Ahmad bin Hanbal masuk neraka, maka Imam Ali Zainal Abidin masuk neraka, dan banyak lagi sahabat Nabi masuk neraka. Bilal bin Rabah masuk neraka. Kenapa? Karena kaidah batil yang dibuat oleh orang-orang yang ingin menyelamatkan sunnah, tapi sesungguhnya sudah masuk dalam perbuatan bid'ah. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Ketika pada hari 10 Muharram kita tidak makan, tidak minum, melaksanakan puasa, najallahu fihi Musa, hari itu Allah menyelamatkan Nabi Musa. Wa araqa fihi Fir'aun, hari itu Allah menenggelamkan Fir'aun. Sekali Allah menenggelamkan Fir'aun, dan sekali Allah menyelamatkan Nabi Musa saat menyeberang Laut Merah, membawa orang Yahudi menuju Palestina. Tapi kita berpuasa tiap-tiap tahun. Sampailah tahun 1445 kita terus berpuasa. Lalu kemudian kenapa orang berpuasa? Karena mensyukuri nikmat Allah ataslah selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Ada nikmat yang lebih besar daripada selamatnya Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mengapa tiap tahun kita melakukan itu. Apa kata Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida' As-Siratal Mustaqim? Fata'zimul maulid wattikhadhuhu mausiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakunu lahu ajrun 'azim li husni qasdihi wa ta'zimihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fata'zimul maulid, mengagungkan maulid, wattikhadhuhu mausiman, dijadikan sebagai suatu perbuatan mausiman, tiap tahun, tiap musim. Qad yaf'aluhu ba'dun nas, dilakukan sebagian manusia. Wa yakunu lahu ajrun 'azim, orang yang melakukan itu dapat pahala yang besar. Kenapa? Dua sebab. Li husni qasdihi, karena niatnya baik. Wa ta'zimihi, karena dia mengagungkan, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita malam ini yang membuat kita melakukan ini dua. Li husni qasdihi wa ta'zimihi, karena kita memuliakan dan niat kita insyaallah semuanya baik,
innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa dzakirhum bi ayyamillah, dzakirhum, ingatkan mereka, bi ayyamillah, dengan hari-hari Allah. Kata Imam Al-Baihaqi, makna bi ayyamillah bi ni'amillah, ingatkan umat ini tentang nikmat Allah, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat mata, nikmat telinga. Tapi ada nikmat yang lebih besar daripada itu semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah maka kita buat maulid, supaya anak cucu kita tahu, supaya sahabat-sahabat, kawan-kawan kita tahu bahwa ada nikmat yang besar yang sudah dikirimkan Allah. Maka dengan maulid semua orang tahu, semua orang ingat, semua orang kembali belajar, semua orang kembali berselawat, semua orang kembali membaca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang di Makkah Al-Mukarramah ketika bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingat Nabi dengan cara apa? Membuat musabaqah, lomba menulis sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 150 negara ikut. Johan Al-Faiz pemenangnya bukan dari Mesir, bukan dari Mekah, bukan dari Madinah. Yang menang adalah dari India, dalam kitab berjudul Ar-Rahiq Al-Makhtum yang ditulis oleh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi. Kitab itu ditulis dalam momen, dalam rangka, dalam Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Rabiul Awal. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan. Jadi ada orang, setengah orang mengatakan ini bulan Rabiul Awal, mari kita baca sirah Ibnu Ishaq. Ini bulan Rabiul Awal, mari kita baca sirah Ibnu Hisham. Ini bulan Rabiul Awal, mari kita khatamkan Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini bulan Rabiul Awal, mari kita baca Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Maknanya kalau membaca sirah Ibnu Ishaq boleh, kalau membaca Ar-Rahiq Al-Makhtum boleh, kalau membaca Syama'il Muhammadiyah boleh, kalau membaca sirah Ibnu Ishaq Ibnu Hisham boleh, kalau membaca Qasasul Anbiya Abul Fida Ismail Ibnu Katsir boleh. Tapi kalau membaca Ad-Diya'ul Lami' bid'ah, kalau membaca Ad-Dibai tak boleh. Maka apa kaedah? Kaedah apa yang sedang dipakai? Itu sama dengan orang mengatakan bila kita kasih dia ikan, dia katakan saya tak makan ikan. Tapi kalau ikan itu kita hancurkan, kita goreng dengan tepung, kata dia kalau ini boleh. Padahal semua yang kita lakukan itu adalah untuk mengingatkan umat ini, karena isi daripada maulid adalah, kata Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, isi daripada maulid paling tidak ada 5. Yang pertama membaca Quran, yang kedua sholawat kepada Nabi, yang ketiga sejarah Nabi, yang keempat doa, yang kelima bersedekah. Begitu kata Imam As-Suyuti. Orang yang menolak maulid, padahal Imam As-Suyuti bersetuju dengan maulid, maka ketika dia mengajarkan ulumul hadis, apa ulumul hadis yang kamu pakai? Kitab ulumul hadis yang dipakai adalah Tadribur Rawi Syarah Taqrib An-Nawawi. Siapa yang menulis Tadribur Rawi? Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang bersetuju dengan maulid. Kitabnya dipakai, tapi perbuatannya tidak diikuti. Membaca Sahih Bukhari tak faham. Kalau tak paham baca Sahih Bukhari, kitab apa yang dibaca? Syarah Sahih Bukhari. Siapa dia? Fathul Bari. Siapa menulis Fathul Bari? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bersetuju dengan maulid. Kitabnya dibaca, kaedahnya dibaca, tak paham Sahih Bukhari, baca syarahnya, tapi maulidnya tidak diikuti. Manhaj apa yang dipakai? Manhajuna manhajul bayan. Manhaj kita adalah manhaj menjelaskan segala sesuatu. Orang yang menolak Imam Suyuti, menolak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, maka terputuslah sanadnya kepada kutub sittah. Karena sanad Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Malik, Sunan Ad-Darimi, Musnad Ahmad bin Hanbal, Musnad At-Tayalisi, Musannaf Ibni Abi Syaibah, semuanya pasti melalui Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, dan mereka adalah orang-orang yang bersetuju dengan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang yang sudah melakukan maulid, mereka tidak terlalu penting dalil-dalil maulid, tapi kita selalu dipertontonkan melalui sosial media. Bila datang bulan Maulidur Rasul, kita sibuk memuji Nabi. Bila datang Maulidur Rasul,
kita sibuk berselawat kepada Nabi. Tapi ada setengah orang bila datang Maulid bulan Rabiul Awal, dia sibuk mencaci maki manusia, sibuk membid'ahkan manusia, sibuk memasukkan manusia ke dalam neraka, lebih daripada perbuatan malaikat Malik. Maka untuk itu kita perlu menunjukkan kepada manusia orang banyak tentang dalil-dalil perbuatan yang kita lakukan. Mudah-mudahan orang yang bimbang, orang yang ragu dengan penjelasan yang kita berikan, semakin kuatlah keyakinannya. Wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan manusia, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah terus meramaikan majlis-majlis Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang Melayu membaca Maulid bukan hanya pada bulan Rabiul Awal. Saat akikah anak, mereka membaca Al-Barzanji. Saat akan nikah, mereka akan membaca Barzanji, membaca Maulid. Itu semua dilakukan semua tanpa melihat bulan Rabiul Awal, menunjukkan bahwa kecintaan kepada Nabi. Ketika datang seorang berkulit hitam memeluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya miskin, saya susah, saya budak, saya sahaya, saya kulit hitam, saya bukan Quraisy, saya tak ada hubungan nasab dengan engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan cinta kita malam ini berbalas dengan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.